Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan kembali di sekat acara Sahur Bersama Tokoh yang menghadirkan sosok yang akan mempersuasi kita lewat obrolannya, yang mudah-mudahan dini hari ini akan membuka sekat pemahaman baru, bisa menjadi sosok-sosok yang juga baru ya. Tentu tidak lupa puji dan syukur kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Tidak lupa salam selawat kita lantunkan kepada kekasih kita, junjungan umat Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan kerabatnya, yang insya Allah kita dipertemukan di saat yang kelak sangat kita rindukan. Untuk sahur bersama tokoh kali ini kami menghadirkan seorang yang menurut Anda pasti juga akan memunculkan kesan yang sangat luar biasa. Beliau adalah Ustazah Hajah Lulung Ummu Mumtazah di Jurangmangu, Tangerang ya. Persisnya alamatnya kayak gitu. Dan beliau sangat populer di beberapa ranah seperti halnya Facebook, ada di email, ada di Twitter, kemudian websitenya juga ada, Instagramnya. Judul Instagramnya Lulung Manis deh kalau nggak salah, boleh dicek ya. Kemudian pendidikan beliau itu di Pondok Pesantren Darul Al-Qalam, Gintung Balaraja Tangerang, dan juga IKIP Mataram di Fakultas Psikologi. Kesibukan beliau ngapain aja? Yang saya tahu adalah banyak sekali mengajar baik di kantor MNC Tower, MNC Group Jakarta, di majalah Nur, kemudian juga Anissa dan Hijab Star. Beliau juga memberikan sarapan hati untuk Minggu dan Senin jam 4 subuh di MNC TV, dan kalau di rumah Uje di Fatimah Az-Zahra, yaitu juga sibuk di sana. Kemudian ada lagi di MNC Muslim TV itu bikin kafe, tapi kafenya tausiah, tayangnya jam 5 sore. Kemudian juga ada di RCTI itu tayang jam 4. Ini tahun-tahunnya kapan saja kita nggak ada datanya di sini, tapi jelas sekali dengan Assalamualaikum Ustadz di RCTI. Kemudian ada lagi di TVRI, beliau juga ngisi di sana, di Cantik Berhijab, kemudian di Rumah Hikmah, bulan Ramadan, Oase Ramadan di Metro TV. Dan pasti masih banyak lain lagi yang kita kurang begitu paham. Mungkin nanti bisa ditanya ya. Acara ini juga bisa Anda simak di Rasil TV YouTube. Kalau Anda terlambat menonton, bisa dicek lagi, cari Rasil TV di YouTube-nya, cari di Sahur Bersama Tokoh. Dan sebelum kita mulai, saya juga ingin menyapa teman-teman yang juga menyiarkan acara-acara dari Rasil di Cibubur, yaitu Latansa Sukabumi, Radio Sela Batam, kemudian Suara Habibullah di Banyuwangi, Luciana Number One di Semarang, kemudian juga ada di Jogja Piungan, Radio Silaturahim, kemudian di Pontianak, ada juga di Palembang Radio Rasal ya. Mudah-mudahan sahur bersama tokoh kali ini betul-betul akan mempersuasi kita menjadikan Ramadan kita jauh lebih berarti. Kita sapa narasumber kita yang sudah siap hadir, yaitu seorang wanita yang tadi sudah saya sebutkan begitu banyak yang dilakukannya, Hajah Lulung Ummu Mumtazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas karunia Allah saya bisa duduk bersama Anda di sahur bersama tokoh ini yang tentu akan mempersuasi kita seperti yang tadi diharapkan di awal ya. Ngomong-ngomong, bisa nggak ceritain di awal ini tentang kenapa kok milih bagian dakwah sih? Sampai umur yang sekarang itu sejak kapan gitu tertariknya? Iya, masalah. Terima kasih Mbak Ning. Kita juga baru berkenalan, mudah-mudahan bisa saling mendoakan ya. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih juga kepada Rasil TV dan juga kepada Mbak Ning yang sudah bisa berbincang-bincang ya di acara kita ini. Mudah-mudahan perbincangan itu bermanfaat karena khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalau kita ngomongin kok ada sih di dunia persilatan, salah, di dunia perdakwahan ini gitu ya kira-kira Mbak Ning ya. Jadi memang ini sebenarnya sih kalau kata orang mah karena doa orang tua. Jadi sebenarnya tuh saya tuh kepengen tuh dulu tuh katanya pengen jadi artis lah, pengen jadi bintang film, pengen jadi foto model, pengen banyak pengennya gitu loh. Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu banyak sekali. Tapi karena orang tua kita yang notabene juga seorang kiai kalau orang bilang ya, itu masukin kita ke pondok pesantren gitu Mbak nih, masukin ke pesantren yang mana sebenarnya kami nggak mau gitu loh. Kok nggak mau, tapi ya namanya orang tua ya. Doanya A, kita pengennya B. Doanya A, kita pengennya B. Tapi tetap aja orang tua yang dikabulkan doanya lah seperti itu. Akhirnya kita sekolah di pesantren. Dari SMP itu belajarlah kita bermuhadharah. Bahkan dari rumah pun sebelum masuk sekolah itu ya, teman-teman. Jadi kita itu kalau habis sholat berjamaah tuh sama Abah suka disuruh kultum gitu Mbak nih. Ayo nih anak ada 6 nih. Gantian deh tuh ya. Jadi habis sholat subuh misalnya nanti kamu Lung kultum. Habis sholat zuhur kamu. Jadi tuh Abah tuh kalau sholat tuh beliau jadi imam, ntar kita disuruh kultum. Suka nggak suka, mau nggak mau harus. Nah dari situlah mungkin ya kan, kemudian masuk pesantren, malah belajar muhadharah, akhirnya keterusan. Tetap aja tuh sebenarnya nggak kepengen, orang pernah kabur kita dari pesantren Mbak Ning. Astaga. Saking nggak kepengennya gitu ya di pesantren. Tapi itulah namanya udah orang tua. Narik kita lagi ke situ, sampai sekarang seperti itu Mbak Ning. Jadi peran ayah bunda membuat langkah kita kemana itu jelas banget. Siapapun kita di rumah, apapun yang kita lakukan untuk buah hati kita, itulah yang juga akan menjadikan mereka sesuatu. Betul banget Mbak Ning, betul. Terus kalau itu mulai dari zaman baheula sampai sekarang, itu kan cukup lumayan ya. Iya. Tadi ada dengar sedikit terkait dengan keinginan yang lain. Itu tidak sampai tergoda untuk melakukan profesi-profesi selain yang sekarang ini, padahal foto model keren loh gitu misalnya. Bisa cerita nggak kenapa terus diabaikan gitu? Oh iya, jadi gini, jadi kalau keinginan itu kan kita selalu ada tuh ya zaman-zaman dulu seumuran saya itu ya, Mbak Ning segala macam majalah, cover girl, cover boy gitu kan ya. Terus ternyata suka pakai seleksi-seleksi kan. Finalis atau enggak. Nah mungkin kita hanya sampai sebatas, belum sampai ke final gitu kan. Tapi ya karena kita di pesantren tadi, jadi setiap ada acara lomba apapun, kita lagi ada di pondok. Jadi pengen ngikut nggak bisa. Setiap ada acara apapun dibuka nih untuk foto model ini, kita lagi di pondok. Jadi emang bahasanya nggak Allah kasih jalan ke situ. Qadarullah ya. Karena apa kata Allah, kamu jalannya bukan di sini, tapi di sini. Balik lagi, udah doa orang tua itu pasti ya. Tuh kalau dia berdoa, kita pengennya melenceng, lurus lagi, alhamdulillah gitu sih. Pengennya sih begitu, sampai kabur-kabur kan tadi dibilang. Sampai dari pesantren kadang buka jilbab, coba itu. Aduh, proses yang luar biasa menjadikan ustazah seperti sekarang ini. Dan ngomong-ngomong, ketika kita melakukan sesuatu kan pasti ada idola tuh. Betul. Adakah sosok yang menjadi idola ustazah terkait dengan profesi yang sekarang ini? Oh, idolanya sekarang ini kenapa kita kok bisa menjadi seperti ini ya? Semua pertama memang izin Allah ya. Mbak Ning, yang kedua karena kita didoain sama orang tua kita. Yang ketiga, idola pertama pastinya lah Abah sih, Abah saya yang pertama. Yang kedua pasti guru-guru kita ya pemirsa ya. Karena apa? Abah yang pertama kali kenalin dakwah. Coba kita nggak bisa ceramah disuruh ceramah, kultum di rumah. Kita bahkan kalau diajak ngaji sama Abah kita, ya coba ini memberikan kata sambutan. Ya kita masih SD kelas berapa disuruh kata sambutan. Tapi nangis-nangis ya tetap aja kita ngomong. Bahkan pernah nih Mbak Ning kita nangis nih. Ayo jangan nangis, ayo sekarang ketawa. Kata Abah nih almarhum. Kita lagi nangis, ketawa. Saking kita tuh mental kita harus, nggak boleh begitu. Nah, jadi kalau idola sih insya Allah almarhum Abah ya. Yang kedua baru guru-guru gitu. Jadi ada juga tuh dulu yang saya sering dengar. RKM dulu ya, ada Ustadz siapa namanya? Qasim Nur Sehat. Seperti itu. Paling itu yang
saya senengin. Jadi ada juga efeknya ya. Efeknya. Mendengarkan radio ternyata mulai dari RKM zaman dahulu Sekarang sudah ada hasil, ya kan? Ustaz Qasim Nur Seha, di sekarang Rahasil juga bisa dinikmati di banyak jam. Betul. Itu luar biasa sekali. Kalau sosok yang begitu berpengaruh di dalam perjalanan Ustazah Lulung sudah bisa kita bayangkan ya. Ngomong-ngomong dari awal sampai yang belakangan ini, cerita yang sedikit saja tadi kan sudah kebayang ya, pengen ini nggak jadi, pengen itu nggak jadi, dan semuanya qadarullah penuh dengan keyakinan bahwa inilah yang terbaik untukku. Tapi pasti dong di dalam perjalanan itu ada saat-saat di mana kecewa. Betul. Kecewa pada sesuatu. Kok tahu aja sih? Kan biasanya orang hidup gitu. Boleh dong berbagi cerita terkait dengan bagaimana rasa kecewa itu bisa diatasi dan kemudian memulihkan kembali semangat juangnya untuk nggak kecewa. Apalagi kalau kecewanya pada Allah ya. Apalagi ya, namanya manusia ya. Kalau ngomongin kecewa sama Allah pernah, misalnya gini, ya Allah kan aku mintanya A, kenapa dikasihnya B? Ternyata nih, ini rahasia nih, tapi kita belak-belakan di sini Mbak Ning. Kenapa akhirnya saya nggak ada di mungkin acara-acara model-model itu? Kan tahu sendiri mungkin kalau kita jadi model, kan kalau dulu kan jarang ya jadi model-model yang pakai hijab, jarang banget. Kalau sekarang mah bintang iklan juga pakai jilbab udah ada ya kan. Nah dulu kan nggak ada ya, jarang yang seperti ini. Nah ternyata orang tua kita ngomong gini, kamu tuh nggak akan pernah bisa yang namanya buka aurat. Karena apa? Maaf banget nih, hai pemirsa, ternyata kaki saya itu dari kecil polio. Jadi disitulah mungkin kekurangannya, sehingga kalau bahasa saya gini Mbak Ning, saking aja ke polio. Coba enggak. Polio, mungkin udah buka-buka aurat. Nah itu dulu kan, jadi kecewa gitu. Kenapa sih Allah kasih aku kayak gini? Kenapa sih nggak bagus badanku? Nah, akhirnya ada perasaan gini Mbak Ning, oh berarti aku tutup aurat cuman karena ada ini dong kekurangan atau apa namanya sih kekurangan di tubuh. Belum karena Allah Ta'ala dong, dulu mungkin seperti itu. Tapi lama-lama oh iya ya ada hikmahnya ya. Ternyata lama-lama jadi seneng di dunia seperti ini. Apa yang kita ingin ternyata ada di situ semua. Karena kita menjadi seorang katanya ustazah, ya ketemu sama artis juga. Jadi kayak artis deh. Udah kayak foto model juga, foto sono, foto sini seperti itu. Jadi intinya emang balik lagi kalau udah orang tua yang yakin pasti jadi ya. Kun payakun lah gitu ya. Kira-kira gitu Mbak nih. Jadi kalau kecewa, sempat kecewa tapi ya mungkin emang jalannya di sini. Karena kalau nanti saya jalannya di sana, belum tentu juga orang tuh yang namanya respect sama kita. Karena apa? Ada kekurangan tadi. Tapi dengan adanya dari hal ini, ternyata enak juga ya. Oh ternyata emang harus ikhlas ya. Ya udahlah, kecewa-kecewa sempat sih banting-banting barang. Itu manusiawi banget. Jadi bahwa kecewa itu adalah hal yang biasa terjadi. Betul. Tetapi kecewa yang membuat kita introspeksi diri yang harusnya kita bold ya. Nah itu dia. Kecewa boleh. Tapi kalau itu bisa membuat kita introspeksi diri, wow luar biasa. Why not? Terus ngomong-ngomong sebagai pendakwah, banyak loh yang tanya, emang iya ya perempuan keren ya, harus ya jadi pendakwah. Ada yang bilang, ya perempuan kan ibu itu kan di rumah dakwah sama anak-anak. Menurut Ustazah Lulung sendiri, gimana ya perempuan harus berdakwah itu mungkin bisa diberikan gambarannya? Oh iya benar ya. Jadi gini pemirsa Rahasil TV yang aku cintai. Jadi kalau kita ngomongin masalah dakwah itu kan nggak melulu ceramah ya, Mbak Ning ya. Dakwah itu kan artinya mengajak pada kebaikan. Ngajak pada kebaikan. Mbak Ning, ayo kita jalan-jalan ke mall misalnya. Tiba-tiba udah waktu asar. Mbak Ning udah asar, sholat yuk, itu dakwah. Sama anak-anak terutama. Jadi Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu adalah madrasah yang pertama buat anak-anaknya. Jadi emang harus ya. Dari segi bahasa sih emang harus. Karena apa? Ibu harus ngajak pada kebaikan. Tahu nggak Mbak Ning? Kalau misalnya saya nyuruh anak-anak sholat tapi saya masih nonton TV, pasti anak-anak ngomong gini. Mama aja masih nonton TV. Oh iya ya. Akhirnya mau nggak mau kita harus uduk juga. Kita duluan juga yang ngasih contoh. Pas kita udah duduk nih, udah uduk bahkan udah sholat sunnah baru. Anak-anak cepetan nih, mama udah sholat sunnah, tinggal sholat wajibnya nih. Oke, baru dia cepet. Jadi ternyata dakwah itu buat perempuan wajib dari segi bahasa. Kenapa? Kalau dia cuman ngomong tapi nggak ngerjain, itu namanya omdo. Ngomong doang. Omdo, iya. Iya. Jadi dari pengalaman pribadi di keluarga seperti itu. Dulu juga gitu mungkin kadang orang tua, Umi juga belum ngapa-ngapain, kita disuruh wudhu. Kadang namanya orang tua kan kalau zaman dulu, cepetan udah pada siap-siap. Kita udah siap, udah ngantuk-ngantuk nungguin, ya kan? Baru bapak kita berwudhu. Kalau dulu mah kita mah nurut.
Nah sekarang anak sekarang ya Allah Mbak Ning, yang ada kita disemprot sama dia. Jadi dakwah itu yang ngajak. Jadi emang sih penting banget terutama untuk keluarga. Jadi ustazah itu nggak harus keluar. Ustazah di rumah juga harus. Ya nggak sih? Berarti kita semua nih para Wanita. akhwat itu juga ustazah untuk buah hati kita, Betul. untuk keluarga kita di rumah. Dan kalau nggak walk the talk dicemberutin ya. Iya. Ngomong doang katanya Om Do. Iya, NATO. Iya. Oh iya. Talk only. Betul. Yang menyenangkan sekali Ikhwan Akhwat bersama sahur bersama tokoh adalah kita kenal hal-hal di luar yang biasa kita baca atau kita tahu ya. Ngomong-ngomong soal mendakwah, itu tantangannya kan nggak sedikit ya. Benar. Apalagi kita perempuan nih. Nah, bisa nggak diceritain gimana tantangannya berdakwah demi segala macamnya tadi, sementara kita adalah wanita dengan keterbatasan sendiri keluar aja kadang-kadang serem ya. Serem kan. Nah, gimana? Terima kasih Mbak Ning. Jadi gini teman-teman, sahabat dakwah di Rasil TV. Jadi kalau kita ngomongin dakwah sebagai perempuan benar tuh, karena ada batasan yang banyak. Misalnya kalau kita keluar sendirian nggak mungkin, apalagi kalau kita misalnya dakwahnya keluar kota misalnya. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini sih kita masih selalu ditemenin sama Ayang Beb, ya kan? Ayang Beb, ya. Nah, yang kedua batasannya adalah kalau Ustadz mungkin dia bisa setiap hari karena mungkin ada khotib Jumat, ada khotib Idul Fitri, ada Idul Adha, ada khotib pada saat tarawih. Kan kalau perempuan enggak terbatas. Maka memang tantangan perempuan adalah gimana caranya pada saat dia ngomong sesama perempuan ya. Kalau sesama perempuan harus yang bisa ngambil hatinya, itu yang pertama. Yang kedua, apa tuh? Yang kedua itu, kalau tantangan sih sebenarnya sih kalau dari keluarga insya Allah banyak dukungan. Tapi kalau tantangan paling ngadepin jamaah. Ya dulu kan kita kan sebelum seperti inilah Bun ya. Kalau zaman dulu mah kita ya masih ngontrak rumah nih ya, tantangannya nih. Ntar ada orang yang ngaji, ntar kadang kata ketua gini, itu kok si Ibu Pulan kagak ngaji sih sama si Ibu Lulung gitu. Waktu itu kita masih ngontrak di daerah sono Mbak Ning. Terus ngapain gua ngaji sama dia? Dia kan ustazah masih ngontrak. Nah itu tuh kayak gitu. Dari zaman dulu tuh saya kayak pernah, ada ya kalau ustazah ngontrak. Kategorinya ada gitu. Ada gitu ya. Terus emang lu ngajinya di mana? Kalau kata Mak Mane namanya Mama Rempong ya, Cin. Oh kita mau ngaji di sono dong. Di daerah elit kayak gitu disebutlah salah satu tempat. Nah kita disitulah tantangannya berdoa sama Allah. Ya Allah kok kayaknya saya diginiin banget gitu kan nih. Tapi ya udahlah namanya kan tadi qadarullah. Kalau nggak ada ujian, kagak naik kelas kita kan. Sip, bener banget. Apalagi berdoa. Sampai lulus cum laude, nunggu ujian dulu kan. Ujian dulu, kita berdoa ya Allah. Tahu nggak dilalahnya? Allah kasih, ya sama lah seperti obrolan sama Mbak Ning ya. Apa yang kita inginkan, ternyata diam-diam Allah kasih. Pas kita udah dikasih baru kita sadar, oh iya. Jadi dilalahnya aneh, ngisi di tempat itu. Di tempat yang tadi tuh orang ngomong, ngapain gue ngaji sama orang bisa aja kontrakan. Akhirnya kita ngisi di tempat dia ngaji di tempat daerah elit itu. Dia kaget. Oh, kok kamu bisa ada di sini? Gini tatapannya nih. Kok kamu bisa ada di sini? Nggak tahu ya. Kita ngaji. Dia ngomong gitu sama kita. Dia ngomong, ya alhamdulillah saya diundang Bu. Kapan-kapan lagi loh. Kok kamu yang ngisi gitu? Ya, gitu. Ini adalah hal biasa yang harus kita hadapi setiap kali kita melangkah ke depan menjadi jauh lebih baik gitu kan. Iya, gitu. Kalau dari seringnya kita menyaksikan dakwah atau tausiah, kalau dari sosok wanita yang juga menginspirasi, ada nggak? Wah. Atau banyak nih jangan-jangan nih. Banyak banget ya. Karena memang pertama kita mungkin karena dari pesantren, kita melihat mungkin ustazah kita. Kemudian kalau mungkin dari luar, kita ingat ada dulu namanya Profesor Zakia Derajat. Nah, Masya Allah tuh ya, semangatnya ya kan. Belum lagi siapa ya, banyak deh pokoknya deh. Tapi dakwah kan nggak harus dari ceramah. Ada kadang-kadang dari maaf banget kita buka pintu nih. Ternyata ada, ya mungkin orang bilang pengemis gitu ya. Terus kita tanya, kenapa mengemis? Sebenarnya dia nggak mau seperti itu. Tapi karena terpaksa ada hal-hal apa gitu. Akhirnya kita sedih, berarti kita harus bersyukur nih. Jadi dakwah nggak cuma dari tausiah, dari orang yang datang, dari orang yang kita temuin. Coba bayangin. Nah seperti itu sih. Jadi tokoh-tokoh sih nggak harus dari orang terkenal juga sih, Mbak Ning. Bisa jadi dari tetangga kita. Ngobrol sambil lalu saja bisa mempersuasi kita, memotivasi kita untuk jadi orang yang jauh lebih sadar diri ya. Iya bener Mbak Ning.
Masya Allah. Aku lihat dari Mbak Ning aja, aku juga tadi kan cerita kita tetap ada cerita-cerita sebelum kita ngobrol kan. Itu juga banyak inspirasinya loh. Ya, Masya Allah loh. karena kalau kita buka jendela hati kita katanya nih, masukan apapun tuh pasti akan nempel. Betul. Jadi ternyata inspirasi itu bisa datang dari siapa saja, nggak usah dari orang-orang terkenal pun. Ketika kita mendapatkannya adalah sesuatu yang sangat berharga. Bisa dari pengemis, bisa dari orang di pinggir jalan, Betul. atau bisa siapa saja. Yang penting buka sekat hatinya untuk ya. bisa mendengar dengan Mendengarkan. telinga jiwa gitu ya. Iya, jangan tutup hatimu. Betul. Jangan tutup hatimu. Kalau saya senangnya nyanyi loh. Ya Walaupun udah, suara saya pas-pasan. justru karena pas-pasan, Oh, gitu ya? nyanyinya jadi di rumah. Iya. Tapi nggak juga, karena hobi menyanyi itu kan Nina bobo anak-anak pakai nyanyi. Iya, Gitu. benar. Kalau si abang lagi ngambek, lagi manyun, Nyanyiin kita aja. nyanyi beres kan. Ngomong-ngomong ini kan lagi puasa nih. Betul. Puasa itu kan bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Banyak deh istilah kerennya puasa bla bla bla. Iya. Menurut Ustazah Lulung sendiri, puasa dalam tanda petik itu apanya yang harus kita kasih bold, di underline, dan dikasih stabilo hijau? Puasa itu ya menahan marah sih. Kalau menahan lapar gampang. Enggak puasa juga sering lapar. Apalagi kalau lagi kesibukan kan, lupa makan. Masih penting Masih kesibukan mending, kalau nggak ada yang kan? dimakan. Oh iya. Oke. Tapi puasa itu sebenarnya menahan marah. Marah dengan keadaan, marah dengan mungkin sama suami, marah mungkin sama anak, marah mungkin sama jemaah, mungkin marah sama situasi dan kondisi. Itu puasa tuh sebenarnya sih itu. Karena paling berat gaziminal gois, paling berat untuk menahan marah. Karena apa? Kalau kita nahan marah, katanya sakit. Tapi kalau kita keluarin, misalnya ntar dibilangnya istri durhaka. Jadi kita kalau mau marah kadang-kadang suka izin dulu. Pak, maaf ya Pak, mama mau marah. Jangan dibilang durhaka nih. Daripada saya sakit, saya begitu. Ada alasan Kira-kira untuk begitu aku nggak? marah nih gitu ya jadi ya. Tapi di antara sekian banyak yang tidak nyaman tadi itu, marah kepada siapa yang membuat kita menjadi lebih berkepanjangan? Yang berkepanjangan. Jadi kitanya nih nggak kelar-kelar gitu loh, nggak titik-titik. Nah, gitu. dia lagi, jadi susah move on gitu ya. Betul. Dia lagi yang kita ceritain nih. Padahal udah pengen maafin, dia lagi maafin. Karena dia nongol mulu, bagaimana dong? Bagaimana kita mau maafin dia nongol mulu? Ya, ada carakah sebagai Ustazah Lulung yang sudah begitu banyak dapat tamparan dan dapat hal-hal gitu? Ya, jadi paling kalau misalnya, nah ini saya sedihnya di sini nih. Saya sedihnya dulu saya ada guru kita yang kita bisa nanya apa aja sama beliau. Ya, jadi bahkan kalau kita nanya nih, kita kan kalau kata Mbak Ning tadi kan, walaupun kita ada ilmu, pasti kan di atas kita ada lagi orang berilmu. Artinya di atas langit ada langit. Di atas alis ada alis. Salah ya. Di atas langit ada langit. Saya tuh kalau ada apa-apa tuh saya selalu cerita sama guru saya. Dan guru kita ini juga suka ngisi di Rasil juga loh. Oh iya? Saya kalau nanya sama beliau tuh apa aja dijawab sama beliau. Dan tidak pernah ada judgement dari dia, dari beliau ya almarhum. Jadi sekarang lebih sedihnya kalau ada apa-apa tuh aku cerita sama siapa ya? Cerita sama suami udah capek. Cerita sama anak apalagi. Cerita sama orang tua nggak mungkin. Cerita sama jemaah, ntar jemaah bocor. Betul. Jadi saya cerita sama siapa? Ada saya cerita sama adik saya, ada 2 nih Ustazah. Jadi ya tukar pikiran aja gitu. Paling ya itu sih. Jadi gimana caranya? Ya caranya saya harus punya teman cerita. Kalau nggak ada teman cerita juga, kata orang kan harus minta kepada Allah. Iya, saya tahu seperti Nabi Yakub kan. Jangan curhat ke sosial media, jangan curhat ke orang, terbocor. Curhat ke Allah. Iya curhat ke Allah sih udah pasti. Tapi kan sebagai manusia butuh dong pendengar. Berarti tetap harus ada pilihan. Betul. Teman, boleh saudara, boleh ustadz guru kita, boleh siapa saja. Asal responnya membuat kita menjadi jauh lebih mantap, melangkah, keren banget. Ya mudah-mudahan di samping mencari sahabat, Ustazah Lulung juga bisa jadi sahabat banyak orang. Ya, amin, amin. Jadi sahabatku ya. Sahabat aku juga ya. Kalau nggak ketemu di surga cari ya. Amin, amin. Oke, sekarang bicara soal pengalaman ngajar yang begitu banyak tempat mengajar gitu. Ada yang bisa diceritain nggak? Baik Mbak Ning, makasih banget nih. Jadi sahabat-sahabat dakwaku yang CCM cantik-cantik manja. Kalau untuk Ikhwan yang GGS ganteng-ganteng soleh. Kalau kita CCM ya. Cantik-cantik manja. Oke lah ya.
Kalau pengalaman mengajar tuh awalnya itu mengajar itu kan dulu kan kita sekolah dulu dong, habis sekolah kita kuliah, habis gitu kita pulanglah ke Jakarta lagi karena memang lahir di Jakarta nih Mbak. Tapi kuliah disuruh di Lombok sama orang tua. Nah di Lombok pun kita sore ngajar di pondok pesantren di bawah gunung. Nah itu pengalaman pertama ngajar tuh di pondok pesantren yang di bawah gunung itu, yang kalau kita lagi waktu istirahat ternyata kan teman-teman ada yang satu frekuensi, maksudnya oh aku dari Darul Kolam, oh teman-teman dari Gontor, ya kan masih satu biang bahasanya kan. Nah, kita kalau ngisi kekosongan habis ngajar, habis apa gendang-gendangan, pukul meja. Nah itu awal pertama kali ngajar. Untuk yang namanya kalau kata orang dibilang ustazah. Baru pulanglah ke Jakarta, ngajar lagi di pesantren lagi nih. Ngajarnya saya ingat banget, ngajar Insa, ngajar Imla, ngajar Fathul Qorib gitu kan ya, kayak gitu-gitulah ya. Nah, terus akhirnya saya lama-lama di pesantren saya bilang gini, ya Allah, gue di pesantren mulu nih. Terus? Ya kan? Pengen dong keluar dari pesantren. Nah, Abah bilang gini, kamu nggak bisa keluar dari pesantren kecuali kalau kamu nikah. Nah, lu nikah. Di pesantren kagak ada naksir sama kita tuh ustadz. Maklum lah kita geritilan, ya kan? Kagak ada tuh satupun. Teman kita ustadz-ustadz yang pada punya ada tuh. Si A ustadz ya anu ininya ta'arufannya, si B ustadz anu. Gue doang jomblo. Tapi si jomblo bahagia. Keren. Gitu Jojoba. Jomblo bahagia. Akhirnya ya udahlah, akhirnya ketemu lah sama Pak Yudi kan dalam salah satu pengajian. Akhirnya ya udahlah kenal 6 bulan, 1 tahun. Saya ngomong gini, pokoknya kalau kamu nggak nikah sama saya udah yang nggak usah, nggak jadi. Oh gitu tuh saya bilang gitu. Kalau nikah ayo cepetan, kalau enggak ya udah, gua nggak mau buang-buang waktu sih. Terus kata Pak Yudi gini, bisa nggak tunggu saya wisuda dulu? Ya udah. Nah, nikah, pas nikah kemudian saya pindah ke komplek itu, dalam artian itu tadi saya bilang kontrak rumah, kontrak sana. Saya kontraktor. Kontrak sana, kontrak sini, kontrak sana. Pengen sih punya rumah gede gitu, gedong. Cuma saya salah doa dulunya. Saking kepengen keluar dari pesantren, saya ngomong gini, ya Allah cepetan dong, saya nikah, saya keluar dari pesantren ini, punya rumah kecil-kecil deh nggak apa-apa. Saking merasa tidak mungkin, biar kecil juga nggak apa-apa deh. Lu duit dari mana kan begitu istilahnya. Ya udah punya rumah, kontrak tahun 98, terus tinggal di salah satu komplek di sini, di komplek Pondok Safari saya juga ngontrak. Terus disitulah ada Bu RT datang. Assalamualaikum Ibu kalau nggak salah katanya guru pesantren ya? Iya, ngaji dong di RT saya, di RT 7 saya ingat banget. Udah ngaji tuh dari RT ke RT cuman 10 orang, 15 orang. Nah, yang bantuin saya ngajar tuh ibu saya juga. Yang ngajarin tajwidnya setengah jam kita itu tausiah. Nah, lama-lama dari RT ke RT, satu RW tuh kita ngajar. Lama-lama masuk ke masjid. Pas masuk ke masjid, lama-lama ada orang kantor gitu, Bu. Ibu saja bisa ngisi di kantor saya gitu. Oh iya, insya Allah bisa hari apa? Hari Jumat, karena kan jam orang sholat Jumat. Jadi perempuannya bisa ngaji gitu. Ya oke gitu. Tuh pertama di kantor Depdiknas, lama-lama di kantor BI. Lama-lama sampai tiap Jumat itu ada aja di beberapa instansi lah gitu ya. Lama-lama dari kantor ke kantor, lama-lama ngisi dong di Masjid Taklim, masjid saya yang di sini, ngisi dong sini-sini. Sampai tahun 2010 saya ketemu sama almarhum Uje, barulah di situ diajak ke TV sama beliau sampai sekarang gitu Bun. Jadi emang dari rumah ke rumah. Bahkan saya pernah ngajar privat, ngajar anak-anak bocah. Nah, TK, SD, SMP belajar ngaji. Terus kalau mereka udah bosan, apa ya lagi? Saya suka bikin ini nih. Kalau orang bilang ular tangga, tapi kalau misalnya saya naik, bacanya doa yang pendek-pendek. Oh gitu. Kalau turun yang berarti baca doa sambil loncat. Tadi girang tuh doa, misalnya gini, doa pergi sambil loncat. Bismillahi, tawakaltu. Jadi gimana caranya biar tuh anak-anak baca doa tapi nggak merasa kayak harus berdoa. Jadi sambil lari, sambil loncat, penting dia apa. Pernah ngalamin ngajar privat, ngajar TK juga pernah. Sampai saya nangis ditimpuk tuh sama si anak TK itu. Nah, pokoknya pernah deh Bun. Sampai ke ibu-ibu, sampai ke kantor-kantor, sampailah ke kemudian almarhum Uje, kemudian diajaklah di Fatimah Az-Zahra tadi, pengajian hari Jumat. Lama-lama kenal semua, akhirnya masuklah ke sini. Sampai sekarang di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Masya gitu, Allah, Bun. keren banget. Menarik sekali apa yang dipaparkan oleh tamu narasumber sahur bersama tokoh Hajah Lulung yang sangat persuasif tadi. Tapi kita jeda sejenak ya. Nanti kami kembali ke ruangan Anda sesudah jeda berikut.
Terima kasih masih tetap bersama Rasil untuk Islam yang satu di Sahur Bersama Tokoh yang belum subuh ya kalau jam 3 tuh. Yang pagi ini bersama dengan Ustazah Hajah Lulung Mumtazah yang mudah-mudahan sampai dengan waktunya habis nanti banyak cerita lain lagi yang bikin kita nah ya. Yang jelas terkait dengan perjalanan yang kayak sekarang ini sedang dibahas dari tadi ya. Itu banyak hal pasti yang akan terjadi yang diduga atau tidak, tapi menjadikan pembelajaran yang keren banget. Terkait dengan anak-anak nih. Kenapa anak-anak? Anak kan punya sendiri. Iya. Tapi kebanyakan dari kita kan punya anak asuh juga. Nah, anak asuh yang seperti apakah gerangan, yang di luarkah atau yang memang harus ke rumahkah? Siapa tahu ini akan membuat kita yang denger nih jadi memang ngurusin anak sendiri doang cukup kali gitu misalnya. Iya, benar-benar. Makasih Ditunggu banyak ceritanya. Baik pemirsa Rasul TV yang disayangi dan dirahmati. Jadi begini, dulu waktu Umi masih ngontrak yang aku bilang tadi di komplek, kemudian tahun 2008 lah kalau nggak salah ya, 2007-2008 tuh ada orang jual tanah nih di sini nih, tanah butuh karena dia mau nyunatin anaknya ya. Itulah tadi ya, karena kita berdoanya kecil jadi dapatnya kecil deh tuh ya. 65 meter lah di rumah ini, 2008 beli, 2009 bangun, 2010 tinggal lah di sini. Nah disinilah terjadinya banyak sekali di sekitar kita ini, maaf ya, jendes gengges. Ya single parent gitulah. Yang tiba-tiba datang ke rumah, ibu ustazah ya, tolong dong anak saya ajarin ngaji. Soalnya di sini ngajinya jamnya nggak sama dengan anak saya yang sekolah. Anak saya sekolah pulang jam sekian, misalnya. Jadi dia nggak keburu ngaji. Akhirnya kita bikin pengajian lah di sini. Lama-lama banyak gitu kan ya. Lama-lama adalah salah satu anak yang kepengen banget tinggal sama kita. Karena apa? Karena dia tinggal sama, pada saat itu sama neneknya itu, dia tuh bener-bener dibully sama kalau tuh nenek punya anak, jadi dia sama siapa ya, jadi dia dibully lah sama si kakak tirinya itulah ya, karena dia tinggal sama anak nenek, jadi kan dia kan cucu. Nah kemudian karena sering dibully, ya udah kita kesian, waktu itu dia masih kelas 4 SD, tinggal sama kita, udah kesian lah tinggal sama kita aja gitu. Nah ternyata dari SD masuk ke SMP, ini orang nih anak asuh ini kok jadinya macam-macam, jadi salah kaprah. Karena memang orang tuh kalau yang namanya dibully dari kecil, dia tuh akan ingat terus di otaknya. Karena si anak perempuan ini nggak pernah dibilang gini, Mbak, kamu cantik ya, kamu soleh, nggak pernah. Selalu ada kata-kata yang kasar. Dari kakak-kakak tirinya ya, adik kakak yang 3 tuh cowok semua, jadi nggak pernah muji dia cantik atau apa. Nah mungkin karena tinggal sama kita, anak saya juga kan di sini 2 orang gitu Mbak Ning ya. Dia merasa kok aku dapat ya keluarga baru, disayang nih sama bapak, sama ibu, sama adik-adiknya ini gitu ya, sama kakak-kakak lah gitu ya. Nah di situ dia mungkin saking dia lebaynya gitu ya. Akhirnya anak saya yang pertama, maaf banget, sempet tuh dicium gitu. Ternyata pas kita pakai dengan psikologi tadi kan ya, ternyata dia merasa gini, saya tuh nggak bermaksud apa-apa karena saya nggak pernah dapat pujian, nggak pernah dikatain cantik, nggak pernah disayang. Jadi pas saya ketemu sama ibu sama bapak dan sama saudara-saudara di sini, saya tuh jadinya bahagia, merasakan bahagia. Jadi saya seperti tadi terlalu lebay. Jadi juga buat teman-teman tuh hati-hati, karena kadang kalau kita misalnya anak asuh di rumah serba salah. Kalau dia perempuan bukan mahram suami kita, tapi kalau dia laki-laki bukan mahramnya kita. Sehingga kita baik, dia malah begitu sama anak kita. Jadi memang harus super hati-hati kalau kita mungkin mau ngangkat anak atau menjadi anak asuh seperti itu. Akhirnya dari situ saya punya keputusan, udahlah saya nggak usah lah punya anak asuh yang ada di dalam rumah. Jadi biarlah di luar mereka masing-masing. Kalau dia mungkin mau bayar sekolah atau bayar SPP ya kita bisa bantu seperti itu. Ada juga pernah tinggal di sini tapi nggak seperti itu tuh, dia yatim piatu mualaf Bu. Alhamdulillah dia udah lulus UIN, udah lulus juga, ada yang lulus UI. Jadi artinya memang lebih nggak banyak mudorot kalau dia tidak tinggal bareng. Karena kita marahin, dia baper. Kita nggak marahin, sempet tuh anak asuh itu Bun ya. Mungkin karena dia kurang kasih sayang kali ya. Dia tuh kalau kita nggak izinin pergi, tiba-tiba lewat jendela dia langsung molos pergi. Ntar pulang lewat jendela lagi. Nah itulah pongkolnya pertama kali kita bilang, udahlah kamu nggak usah tinggal lagi di sini. Karena kamu juga sudah lulus, udah kamu cari kerjaan sendiri, tempat tinggal sendiri. Ya, sampai sekarang nggak gitu. Jadi memang kadang itu ya, ujian kita, kebaikan nggak dibalas dengan kebaikan gitu. Benar nggak sih?
Meskipun berat, tapi fakta, ya nggak? Fakta gitu. Bahwa yang kita tanam tidak harus tumbuh menjadi sesuatu yang berbuah. Iya. Ya, Jadi harus hati-hati. mudah-mudahan sih niat baiknya tetap Amin, tersalur. amin. Dan orang-orang atau anak-anak yang kita bantu bisa menjadi sosok yang juga akan menyelamatkan dirinya. Kan doa kita biasanya gitu amin, ya. Amin. Iya, memang ada satu lagi yang lebih danger. Waktu itu kita pindah ke sini, anak saya tuh masih SMP kelas 1 kalau nggak salah ya. Itu sempat pulang-pulang nangis. Karena kenapa saya bikin pengajian di sini, pemirsa? Karena kan kalau anak saya doang yang ngaji, yang lain nggak ngaji sama juga bohong. Nanti anak saya keluar, lingkungannya beda lagi kan. Maka karena dapat namanya adegan yang seperti itu, saya kaget. Udah deh, daripada kamu yang ngaji berdua, mendingan yang lain ikut ajak ngaji biar sama-sama merasa memiliki, ya kan, merasa bersaudara. Itu pernah anak saya pulang, masa mah, maaf banget ya, masa mah bibir saya dicium, dikulum kayak gitu loh. Lalu dia masih SD, masih SMP anak saya. Terus yang menggulungnya kalau nggak salah udah SMP kelas berapa. Saya tanya, astagfirullahaladzim, ini kenapa kejadian kayak gini? Disuruh tuh sama si Pulana, aku panggil, Pulana kenapa kamu gituin anak saya? Enggak, saya cuma pengen praktekin aja, Mbak Ning, pengen praktekin aja soalnya saya pernah lihat ibu dan bapak saya seperti itu. Ternyata pas kita tidik lagi, kita selidiki, ternyata nih anak tinggal di rumah kontrakan yang cuma satu ruangan, satu petak lah, artinya ruang tamu, cuma dapur, kamar mandi gitu ya. Kamarnya cuma satu. Kamar cuma satu, tanpa skat, dan anaknya ada 12. Astaga. Jadi memang kita sebagai seseorang atau sebagai orang tua memang harus punya cita-cita yang lebih baik untuk anak-anak kita, punya kamar sendiri. Karena kalau nggak gitu ya kayak tadi tuh Bun. Gimana menurut Mbak Ning? Iya. Bisa terpikirkan? Serem kan? Terbayangkan, tetapi kan katanya orang bilang jangan lihat hasilnya tapi lihat perjuanganmu, langkahmu. Betul. Karena itu yang akan menentukan apa yang kita lakukan itu bermakna, bermanfaat atau tidak. Ya kalau mau lihat di hasil akhir kadang-kadang kita kecewa ya. Tetapi kalau perjuangan kita untuk melakukan sesuatu yang deminya ini banyak banget dan itu sudah terlaksana, insya Allah. Amin. Terkait dengan anak asuh di luar, dengan anak-anak yang merupakan bukan buah hati kita pribadi. Nah sekarang dengan dua yang Allah berikan sebagai buah hati Ustazah, itu semuanya maniskah atau ada juga hal-hal yang membuat kita akhirnya di ujung adalah mensyukuri nikmat Allah ini. Allah. Ya alhamdulillah anak saya yang pertama sekarang udah kerja. Didoain ya pemirsa biar mendapatkan jodoh yang baik. Amin. Karena anak saya dua-duanya perempuan, Mbak Ning. Yang pertama udah usia 23 atau 24. Ya insya Allah mendapatkan jodoh 4T pengennya sih. 4T. Ada ya? T-nya tuh apa aja? Adakah terlintas dalam benak kita? Atau kita mesti simak? Mari. 4T. Ya, jadi gini Mbak Ning, anak saya alhamdulillah dua-duanya perempuan. Yang pertama insya Allah udah mau usia 24, doain ya biar mendapatkan jodoh. Amin, 4T. insya Allah, Apa sih itu amin. 4T? Aku selalu bilang sama anak-anak, 4T itu adalah tampan, takwa, tajir, tulen. Karena sekarang ya Mbak Ning ya, jarang sekali laki-laki yang tulen. Hello para Ikhwan. Gitu. Yang kedua alhamdulillah sedang skripsi, mohon doanya juga dari Mbak Ning, dari pemirsa semua dari Rasul TV ya. Doain semoga skripsinya lancar. Sempet sih ada perkataan gini dari suami, mah punya anak laki dong. Ya terserah kalau Allah ngasih ya kita terima. Tapi sampai sekarang ternyata yang banyak itu ya ponakan, laki-laki itu banyak. Alhamdulillah. Kirain aku ngodain. Ya kalau abang mau yang laki cari ibu baru. Aku sempat ngomong gitu. Oh ya? Boleh cari ibu baru tapi dengan 3 syarat. Nah, Syarat yang pertama adalah dia harus lebih cantik dari aku. Karena kalau lebih jelek ntar orang marah. Ngapain sih? Cantik juga, bener gak sih? Yang kedua, dia yang dinikahi itu harus lebih kaya dari saya. Jadi jangan numpang hidup. Yang ada kita biar duitnya dikasih sama dia. Jadi ada syarat yang terus. Pertama harus lebih cantik, yang kedua harus lebih kaya dari kita, ketiga harus langkai mayat saya. Mana mungkin itu dilaksanakan sekarang jadinya ya. Oke. Itu adalah bagian yang Anda boleh kok melakukan banyak hal. Yang jelas adalah terjadi hubungan akrab antara kita dan pasangan. Iya. Ya, boleh cari asal. Asalnya ini bisa gimana. Wow, kalau bicara soal anak di rumah 2 yang perempuan semua, jadi tadi 4T itu kalau anak kita perempuan ya, kalau laki tentu satunya C, bukan tampan tapi cantik. Cantik, iya. Terkait dengan anak yang masih punya doa dan harapan, kalau misalnya kita bicara soal
sebagai pendakwah nih. Objek dakwah yang paling membuat kita merasa bermanfaat jadi hamba Allah itu ketika dia anak-anak kah, dewasa kah, atau sudah nini-nini kaki-kaki, atau objek dakwah yang mana yang membuat kita merasa bermanfaat banget kehadiran gue gitu. Bener-bener. Ya, jadi kalau objek dakwah yang mana nih yang bikin kita merasa bermanfaat? Tentunya adalah anak-anak remaja. Karena kan anak remaja paling sulit, Bu. Apalagi di zaman milenial kayak gini, ya nggak, Mbak Ning? Diceramahin salah, nggak diceramahin salah. Jadi harus dengan dunia mereka. Contoh misalnya gini, mohon maaf nih. Contohnya kayak anak saya lah. Saya terus terang aja, anak saya tuh senang banget nonton film bioskop. Nah kan kalau orang kadang-kadang ngapain nonton, nggak boleh, haram misalnya. Justru kalau kita ngomong haram atau nggak boleh malah jadi dilanggar. Iya. Kan gitu kan biasa anak-anak. Nah berarti kita nih yang harus cerdas. Kan dakwah nggak melulu lewat tadi tausiah, tapi bisa dimasukin. Contohnya saya pernah ngebahas gini. Mama tadi aku habis nonton. Nonton apa? Waktu itu adalah salah satu film yang mana si jagoannya pakai jubah merah. Aku bilang gini, itu baru sekarang ada jubah merah. Zaman Rasulullah, Rasulullah itu juga jubahnya merah, bahkan mewah dan mahal. Itu adalah pemberian dari seorang raja, kalau nggak salah Raja Romawi ya. Jadi dia tertarik, masa sih Ma? Iya. Di situ tuh saya senang. Masuk lagi cerita-cerita yang lain ya. Yang lain dia dari film tapi kita dari hadis. Terus ada ponakan-ponakan kan masih kecil-kecil kan. Mama, aku tadi habis Wak, tadi aku habis nonton film ini. Masa itu si peri-peri kecil itu punya sayap? Kan filmnya kan, peri-peri kecil punya sayap. Ya Allah bisa terbang kemari. Aku bilang sama anak-anak, tahu nggak? Itu mah ya hadis. Apa tuh? Kalau dalam hadis kan ada tuh anak-anak kecil yang masih usia dalam kandungan atau yang udah baru lahir tapi meninggal, itu yang Allah kasih sayap ya, dan mereka terbang bebas di surga dan dia tinggal bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ada hadisnya ada. Dan kalau malaikat emang bersayap, iya ada dalam surat Fatir ayat 2 bahwasanya Allah berikan malaikat sayap 2, 3 atau 4. Jadi mereka tertarik. Jadi saya masuknya lewat apa yang dia senengin. Kalau dulu mah kita enak kayak ngaji, digebugin, kita nggak ngadu. Sekarang anak sekarang aja gebugin ngadu. Iya, menjadi pengajar anak-anak milenial memang berbeda. Sementara bagi mereka sendiri yang sudah beredar di dunia maya ini, bagaimana Ustazah Lulung menyikapi atau mungkin punya ide-ide memberikan tausiah untuk dunia maya ini untuk anak-anak milenial yang ampun deh, pilihannya luar biasa banget. Bener Mbak Aning. Jadi alhamdulillahnya kan kita sering ngobrol sama anak kita termasuk milenial. Yang kedua tuh milenial karena dia lahir tahun 2000 ya, Mbak ya tahun 2000. Kalau yang pertama lahir tahun 98. Paling saya suka nanya sama anak-anak, anak-anak apa sih yang disenengin sama anak-anak zaman sekarang misalnya? Wah dia mah senengnya sama yang misalnya ustadz yang tidak menghakimi atau ustadz yang tidak apa sih namanya ya, main dosa haram raka itu gitu. lagi males lah kayak gitu. Jadi harus gimana? Kita belajar dari anak dan baru kita sampaikan ke sosial media. Nah kadang-kadang aku nanya dulu nih apa sih ini maksudnya nih Dek, nih Kak ini begini maksudnya, ntar kita bisa combine. Jadi aku ambil gambarnya terus kita ngomong, nah menurut gambar ini jadi sepertinya emang harus ya sesuai dengan zamannya. Kalau kata Al-Quran berdakwahlah atau bersiarlah dengan bahasa mereka masing-masing. Iya, gitu jadi sih. Walaupun kadang-kadang dari 10 paling yang ketangkep ya 50-50 lah. Alhamdulillah ya. Kan bukan hasil ya Mbak Ning ya. Perjuangannya, prosesnya. Betul. Karena beberapa dari obrolan misalnya anak-anak jalanan yang lagi pada ngobrol gitu ditanyain, bahasanya susah, kelas tinggi kagak ngerti. Oh iya berarti bahasa kita harus pakai bahasa anak jalanan, bahasa mereka. Gitu. Apalagi kalau misalnya kita ketemu sama, maaf nih, kita kan dakwah nggak harus dengan tausiah lagi. Betul. Maaf ketemu sama orang fakir miskin kelaparan, masih kita nasihatin, sabar ya. Namanya juga ujian, minta aja sama Allah makan. Capek deh. Orang lagi lapar, dakwanya ya kasih makanan. Orang dia lagi bahasanya mungkin putus asa ya dakwanya dengan yang tadi Mbak Ning bilang, oh dia butuh pendengar. Jadi nggak yang harus melulu ama bakdu. Jadi lapar. Pernah nih ada teman ngomong gini, kan sedekah, senyum juga adalah sedekah Ustazah. Iya sih senyum sedekah, tapi kalau kamu senyum di hadapan orang lapar, udah nggak jadi sedekah namanya, nyolotin tau nggak? Nggak bisa bikin kenyang soalnya bisa ya. Bikin kenyang seperti itu. Iya, jadi ngomong soal anak, ngomong soal bagaimana berdakwah dan segala macamnya. Kalau sejak
dengar cerita itu di awal sudah berada di ranah kajian atau tausiah ini sampai dengan yang sekarang, pernah nggak kejadian sesuatu yang nggak bisa dilupakan sampai sekarang, ternyata sama aja sama anak-anak lain ya, gue masih juga ngalamin hal-hal yang bla 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 gitu. Iya benar. Itu mah emak-emak banget. Jadi kalau misalnya ngomongin dakwah ada nggak terlupakan tuh gini. Jadi aku dulu punya majelis taklim tuh baik, semuanya baik sampai sekarang aku akan bilang baik. Karena sejak aku yang nggak punya HP, dia yang kenalin HP. Sejak aku yang modelnya mungkin pakai motor, dia benar-benar tulus. Pokoknya nggak yang kalau zaman sekarang kadang orang kan ada yang pansos ya, panja sosial. Gue mau main sama dia, udah dapat keuntungan, kita ditinggalin. Adalah banyak kayak gitu ya. Tapi lah kita berpikir ya udahlah, alhamdulillah kita bermanfaat. Cuman ada nih satu majelis taklim yang saya tuh sebenarnya senang banget, bahagia banget karena tahu HP dari dia, tahu cara BBM dari mereka, tahu cara moto dari dia. Karena dulu tuh aku kalau moto tuh yang masih zaman cekrek gitu lah. Apa sih namanya tuh kodak kodakan ya kayak gitu lah. Apa diketawain gitu. Ini cuman hanya gara-gara salah paham perbedaan fikih, tahu nggak? Saya diginiin. Besok ustazah gue usah ngajar lagi, padahal saya udah megang ngajar tuh 10 tahun. Di situ 10 tahun. Cuman gara-gara satu titik rusak susu sebelanga. Cuman perbedaan fikih doang. Oh, ustazah ngomong kayak gitu. Padahal karena dia nanya. Dia nanya, saya jawab. Oh, kalau A begini jawabannya, kalau B begini. Jadi terserah pilih yang mana. Yang mana? Oh, jadi ustazah kayak begitu jawabannya. Besok ustazah gak usah ngajar lagi sampai sekarang. Masya Allah. Jadi kita dalam hati gini, oh yaudah ternyata dia ceritanya bahasanya kepengen sama yang lebih soleha mungkin ya. Karena kan saya kan katanya cablak. Ya saya ngomongnya kasar. Kan saya malu kasar, Mak. Kalau misalnya kita pengen yang halus, undangnya makhluk halus, kan? Gitu. Takut malahan makhluk halus. Tapi memang pilihan diksi itu menjadi pilihan orang ya. Kalau misalnya diminta untuk memberikan ceramah di Gedung Bundar, bahasa yang kita pakai lah pasti beda dengan ketika kita diminta untuk memberikan tausiah di meja kotak. Bukan di Gedung Bundar. Jadi ya mudah-mudahan itu jadi pembelajaran, nggak bakalan bikin terluka juga ya, karena toh yang kita berikan yang penting bermanfaat, insya Allah. Karena kata guru saya juga yang pernah ngisi di Radio Rasil, pasti ingat nih teman-teman Rasil, jamaah bisa memilih, tapi sebagai pemateri atau sebagai ustadz atau ustazah tidak bisa memilih. Benar dong? Kalau kita harus siap dimanapun, mau di kampung, mau di kota, gitu kan. Tapi kalau jamaah bisa milih, aku nggak mau sama dia, maunya sama ini, jamaah bisa memilih. Pilihan diksinya, pilihan topiknya, ya kan. Ada yang suka sekali menyampaikan surga dan neraka doang, yang lainnya untuk kehidupan hari-hari enggak. Bilangnya berat, bisa jadi ya, karena memang kebutuhan kita masing-masing lain. Terus ngomong-ngomong dengan belahan jiwa yang sekarang ini, itu sejak pertama atau pernah mengalami kacau balau di tengah jalan? Gitu? Kacau balau, bisa aja Mbak Ning. Engkau bukan yang pertama, bukan tapi yang pertama, pasti yang terakhir. Asik. Itu lagunya udah tua banget ya. Tapi enggak, aku kenal. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau di dalam masalah itu, jadi memang saya pernah senang sama seseorang. Tapi seseorang ini kalau bahasanya bapak saya dulu tuh terlalu ganteng buat kamu. Terlalu ganteng, emang ada orang terlalu ganteng ya? Nah, pokoknya dia dapat 6 bulan saya kenal lah, kalau bahasa dulu mah kayak orang pacaran gitu ya. Ternyata bulan ke-7 saya diputusin begitu aja. Ternyata dia cuma mau nyakitin hati saya aja. Karena waktu zaman SMA dulu dia lagi senang-senang sama kita tinggalin ke Lombok. Ya kan nggak niat jahat sama orang. Nggak niat jahat, emang kita mau sekolah di Lombok kan. Ternyata dipikirin sama dia tuh, ada pas kita balik lagi dari Lombok, sampai kita ketemu, kayaknya pengen nyambung lah kita. Ana udah bahagia, dia bilang, ya udah kalau emang serius kita nikah, udah nggak ada deh pacar-pacaran. Dia bilang, enggak teh besok. Dia bilang apa? Ya udah besok saya jawab. Masih jawab di salah satu restoran gitu, dia bilang apa? Saya cuman iseng saja sama kamu lah. 6 bulan ini ngapain aja? Cuman iseng aja buat ngebalas dulu kan kamu saya lagi senang-senangnya kamu tinggalin waktu SMA itu. Sekarang kamu lagi senangnya sama saya tinggalin. Kata dia gitu tuh. Saya nangis banget tuh Mbak Ning. Nangis sampai abah ngomong gini, nggak usah nangis. Kamu tuh nggak cocok sama dia. Orang tua lagi kan yang feelingnya kuat. Ada kenalan sama yang baik yang sekarang. Kata abah baru gini, kamu beneran sama Yudi gitu. Iya, walaupun di hati belum nerima tuh masih yang, yaudah daripada gue enggak, belum masih gitu kan, daripada gue enggak nikah, yaudahlah gitu. Tapi karena ayah Mbak sekarang ini memang
Luar bahasanya biasa. luar biasa, masya Allah dia nggak menyerah lah pokoknya. Kalau kata Abah ke sono, dia ke sono. Kamu baru pulang kerja, kamu ke Bogor susul Abah, kamu ke sini susul, disusulin terus. Akhirnya kata Abah gini, kayaknya dia nih. Sudah bisa merebut gitu? hati ayah ya. Iya, kok gitu. Jadi ini yang jatuh cinta sebenarnya Abah. Tapi kita nurut lagi sama orang tua. Udah kamu sama Dan dia berkahnya susul. luar biasa Berkah sampai luar biasa. Sampai sekarang. sekarang. Jadi beruntung sekali disakiti hati dengan pria yang dulu itu. Iya, beruntung. Paling enggak pernah ngerasain. Iya. Jadi semua lengkap kan? Lengkap, pernah Betapa sakit hati, pernah senang gitu ya, benar Mbak. Iya. Biasanya ada di depan nama seseorang itu kalau perempuan H sama J, kalau pria H doang. Oh, iya. Bisa cerita nggak bagaimana mendapatkan title di depan nama itu? Jadi ingat cerita Mbak Ning juga ya. Ah. Ya. Gitu ya. Jadi pemirsa waktu itu saya pernah mengajar di salah satu departemen gitu ya. Pokoknya ngajar dan kita alhamdulillah setiap Jumat selalu rutin. Tanya jawabnya, buka Qur'annya. Nah sampailah ngajar kurang lebih adalah 5 tahun. Tahun ke-6 nih, tahun ke-6 sempet nih ketua majelis taklim ngomong gini Mbak Ning. Nih kalau saya ngasih kamu sesuatu habis. Sementara kamu tuh ngajar udah kemana-mana. Kayaknya kamu tuh harus pergi haji. Masya Allah. Tapi saya cuman kasih uang ininya aja, apa sih namanya, uang pendaftaran ya, 25 juta kan dulu ya. Saya cuman kasih uang 25 jutanya aja. Sisanya cari sendiri. Dia. Oh ya nggak apa-apa. Ya soalnya kalau cuman ngasih sesuatu lebaran Habis. Tuh ya deh kalau gitu. Bismillah. Nah terus saya juga punya jemaah nih. Ya jemaah. Dia juga baru hijrah waktu itu. Dia sering cerita gini. Bu Lulung saya kalau lagi berdoa khusyuk kayaknya kok susah ya dikabulin, kata dia nih. Gue udah tahajud, udah apa? Susah dikabulin. Saya bilang bukan susah dikabulin, belum kali. Nah suatu ketika saya lagi datang bulan. Ini agak-agak metal ceritanya nih ya, maaf ya pemirsa. Dia duduk di bawah pohon di belakang rumah dia ngerokok. Dia ngomong gini, ya Allah, tolong dong itu rumah gitu, itu rumah lakuin gitu loh, biar laku. Saya kalau laku ntar gue mau nambahin buat duit hajinya Bu Lulung. Masya Allah, Bilang karena gitu. buat nolong orang sih. Pokoknya tapi sambil ngerokok tuh gue Bu Lulung, kata dia. Hari itu gue ngomong sorenya ada nelpon, saya mau lihat rumahnya. Saya tawarin 350 juta waktu itu, dia bayar 400 juta. Berarti kan ditambahin 30 kan. Terus saya ngomong gini, kata dia, kenapa ya kemarin gue lagi sholat gak dikabulin, pas gue ngerokok udah dikabulin. Bukan begitu, lagi sholat itu udah jalan tuh doa, ya kan, udah ngetok pintu langit. Nyampe kesananya baru pas itu. Nyampe pas itu, bukan yang gak dikabulin. Alhamdulillah dari dua ini tadi, satu orang yang bayar, apa sih namanya sih? DP-nya lah ya, yang satu lagi untuk melunasinya. Alhamdulillah dia bilang sampai sekarang dia menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Tinggalnya juga rumahnya lebih besar, padahal rumahnya kecil. Jadi ternyata emang sedekah tuh nggak boleh takut ya Mak ya, ya kan? Mungkin itu yang jadi beban kita juga, masih digenggam kenceng gitu ya. Padahal kebutuhan kita nggak perlu amat gitu. Iya, masya Allah deh. Terus selama di sana perjalanan itu ada sesuatu nggak yang bikin langkah menjadi Masya Allah, Subhanallah, luar biasa banget gitu? Iya, benar-benar. Jadi waktu itu tahun 2008 daftar, tahun 2010 dapat kan nunggu 2 tahun. Ternyata ibu saya, kan ibu saya ada 2. Ibu saya yang pertama yang biasa nemenin ngajarin ngaji. Oh ini ibu saya yang kedua kan. Apa saya poligami gitu ya, ntar gue denger. Itu kan diizinkan, iya, diizinkan. So what gitu. Iya. Nah pada saat itu ibu saya bilang gini, wah Lung, kalau Lulung pergi sendiri ke haji, ntar siapa yang jagain, ntar siapa yang ini, siapa yang ini. Lah kan kita sama jemaah, aku bilang gitu. Walaupun kan gak ada yang dikenal, coba berdoa lagi, mudah-mudahan mama, aku yang ibu pertama mungkin mama, mudah-mudahan siapa tahu mama bisa nemenin. Itu udah tinggal 2 bulan mau berangkat tuh. Nah, terus akhirnya ngobrol lah sama ipar. Iya deh, mama pengen pergi haji biar bareng sama Lulung, katanya gitu. Sempat nanya sama guru kita yang memang juga pengisi Radio Rasil almarhum. Ibu mau dikabulin doanya. Jangan bilang ibu ngejagain Lulung. Terbalik. Ibu bilang sama Allah, ya Allah saya pengen pergi haji bareng sama anak saya. Biar dia jagain saya. Biar saya bisa bareng sama dia, biar bisa beribadah bareng sama dia. Jangan bilang jagain dia, beribadah bareng sama dia. Kalau saya nggak tahu, saya bisa nanya-nanya sama dia gitu. Iya deh, ganti tuh doanya katanya. Benar. Bulan Juli daftar, bulan Agustus diterima. Sampai orang-orang yang bingung, kantor agama
di kantor agama, kantor departemen agama heran. Ibu kan baru masuk bulan Juli. Kenapa bisa Agustus masuk? diterima, Oktober berangkat kalau nggak salah itu November. Pasti ada yang batal, jadi kita kan bisa gitu ya, masuk. mungkin ada yang batal atau gimana, nggak tahu. Akhirnya tuh ibu saya bilang, nah baru nih Umi tenang. Kirain ya, kan katanya dia ngejaga, katanya kita sudah jagain emak kita ya. Ternyata di sono lebih sehat emak saya. Terbalik jadi. Terbalik, saya yang sakit. Dia yang jagain kita. Terus katanya guru kita almarhum, makanya ibu kalau ngomong jangan bilang jagain anak, beneran jagain anak. Harusnya anak jagain ibunya. Nah itu pengalaman yang Masya Allah, pergi haji cuma dalam waktu 2 bulan. Alhamdulillah rezekinya ada. Ya seperti cerita Mbak Ning aja. Bisa berangkat gak tahu dari mana gitu ya Masya Allah. Itu sih yang paling terkesan. Allahu Akbar, memang betul-betul ya. Kita masih punya berapa banyak waktu nih? Ada sesuatu nggak yang ingin buat gong dari percakapan di sahur bersama tokoh ini agar kita betul-betul merasa kedatangan tamu di dini hari yang luar biasa? Alhamdulillah. Jadi di sini Mbak Ning. Jadi saya dengan adanya pembicaraan kita seperti ini, ya, jadi kita tuh lebih banyak bersyukur. Mau kita keadaan apapun, fi kulli halin kita bersyukur. Karena apa? Pasti ibarat orang lari, pasti ada finishnya. Tapi kalau finish jangan puas kali ya. Kita harus balik lagi. Apa tuh katanya? Faiza farok tafang sob. Jika sudah beres dengan pekerjaan satu, masih banyak pekerjaan yang lain. Dulu waktu masih jomblo, ya nikmatin aja jomblonya dulu. Jangan marah-marah. Nanti kalau ada waktu datangnya jodohnya, nikmatin ketika menjadi sepasang suami istri. Ketika kita belum punya anak, nikmatin dulu. Nanti pas punya anak, nikmatin lagi. Karena banyak juga orang ngomong gini, ih gara-gara punya anak nih, jadi susah nih mau sholat. Mau sholat, udah rewel nangis, udah nangis anak. Saya bilang gini, gak boleh begitu. Dulu belum nikah, pengen nikah. Udah nikah, pengen punya anak. Anak dibilangin ngerepotin. Kalau Allah ambil gimana? Jadi nikmati setiap episode kehidupan kita. Yang jadi jomblo nikmatin, yang jadi suami istri nikmatin, yang udah punya anak nikmatin, yang udah jadi nenek atau kakek nikmatin. Insya Allah semua bisa kita hadapi. Seperti itu kira-kira Mbak Ning. Bukan bermaksud menggurui, bukan. Hanya sekedar mengingatkan saja. Benernya 1000 kali bener, karena biar bagaimanapun juga yang terjadi pada diri kita, mau itu kita sukai atau tidak, itulah yang terbaik memang terjadi pada kita. Kalau kita bisa menerimanya, kemudian melihat dari sudut pandang yang beragam, insya Allah sakit nyungsep pun juga pasti keluar juga kalimat Alhamdulillah. Entah dari sebelah mananya ya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya, untuk kebersamaannya di sahur bersama tokoh. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan dengan Ramadan tahun depan. Insya Allah. Salam penuh hormat kepada ayah ibu, kepada siapapun dari keluarga yang sudah membuat dikau seperti sekarang ini. Amin. Alhamdulillah. Baiklah. Sahabat-sahabat Rasil dimanapun berada, di daerah-daerah yang juga ikut menyebarluaskan siaran-siaran dari Rasil, semoga Ramadan menjadikan kita jernih hati dan bening pikiran kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.